Shalom Bapak Ibu, sugeng siang. Panggilan beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam Minggu Paskah kedua. Kita menghayati Tuhan Yesus Kristus yang memberitakan damai sejahtera kepada para murid-Nya dan terlebih yang telah diberikannya kepada kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan dan mengawali ibadah kita saat ini dengan memujikan Kidung Jemaat 17, bait pertama dan kedua, Tuhan Allah hadir. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat Tuhan, marilah ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya beserta kita sekalian. Amin. Dipersilahkan. Jemaat yang terkasih, damai sejahtera adalah dambaan dan harapan setiap orang. Terlebih mereka yang hidupnya sedang disertai kesulitan, peperangan, dan penderitaan. Dunia ini terus membutuhkan damai sejahtera. Kita telah memperolehnya dari Sang Juru Selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus kita hayati dan kita rayakan dalam kebaktian ini, agar kita siap untuk diutusnya kepada dunia yang merindukan damai sejahtera. Sebagaimana
damai sejahtera yang dihayati jemaat mula-mula, seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4, ayat 32 sampai dengan 35. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35. Dengan judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 133 bersahutan. Sungguh alangkah
Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai pasal kedua, ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita peroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kebangkitan Kristus telah menjadikan orang berdosa yang ada dalam kegelapan dan maut ke dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera dalam terang dan keselamatan. Kehidupan yang dinampakkan dalam cinta dan kasih sebagai wujud syukur umat terhadap karya cinta kasih Allah yang menyelamatkan. Sudahkah kita mewartakan kebangkitan Kristus melalui kehidupan yang dipenuhi cinta dan kasih? Mari kita hening sejenak. Waktu hening cukup. Marilah menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan PKJ 42 bait pertama dan kedua. Kumohon pengampunan Tuhan. Segala
Marilah kita menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala kehidupan yang ada. Sehingga Tuhan pun berkenan menyatakan pengampunan kepada kita yang percaya dan dengan sungguh hati bertobat di hadapannya. Kasih-Nya pun menuntun kita semakin berbenah diri untuk belajar taat kepadanya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kau pikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan damai dan sejahtera kepada kita, marilah kita mengucapkan salam damai kepada saudara kita yang ada di kanan, kiri, depan maupun belakang. Salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita naikkan syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikannya dengan menyanyikan PKJ 216, bait pertama dan kedua. Berlimpah sukacita di hatiku. Bait yang kedua dinyanyikan dengan berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiga-tiganya yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau berkenan menuntun kami dari rumah kami masing-masing
sampai di tempat ibadah ini dengan penuh sukacita. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun hidup kami sederhana Tuhan, namun kami bersyukur atas berkat dan nikmat yang Engkau berikan kepada kami, terutama berkat kesehatan. Bapa yang di surga, perkenankan pada siang hari ini kami ingat akan sanak saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebut satu persatu, karena kami percaya Bapa lebih tahu, walaupun kami belum mengucapkannya. Kami mohon sudilah kiranya Tuhan sembuhkan sanak saudara kami yang sakit melalui obat, minuman, atau makanan yang mereka konsumsi, merupakan sarana kesembuhan dari penyakitnya. Bagi keluarga yang merawatnya, Tuhan berikan kesehatan, kesabaran, biar mereka dapat merawatnya dengan sepenuh hati, sehingga semuanya itu akan membuat saudara kami yang sakit segera sembuh. Bagi sanak saudara kami yang sedang dalam pemulihan karena habis sakit, kiranya Tuhan juga akan berkati melalui makanan, minuman, obat, sehingga sanak saudara kami tersebut segera pulih kembali dan dapat bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang sakit, seperti anak dari Mas Ayub yang rewel karena badannya panas. Tuhan jamah tubuh mungilnya ya Tuhan. Tuhan usap dengan tangan-Mu yang penuh kasih, sehingga anak kami segera sembuh seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa pula untuk jemaat GKJ Wirosari pada umumnya dan jemaat Pepantan Kerupak pada khususnya, yang sudah memasuki usia lanjut. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera, jauhkan dari sakit penyakit, berikan hati yang lembut, hati yang sabar, jangan mudah emosi, dan jangan mudah putus asa. Biarlah mereka menikmati masa tuanya dengan penuh sukacita dan penuh harapan, karena satu-satunya harapan adalah di tangan-Mu yang akan memberikan kehidupan kekal bersama Tuhan di surga kelak. Kepada jemaat yang bekerja, Tuhan, apapun pekerjaannya, baik itu sebagai buruh tani, sebagai buruh harian, sebagai petani, pengusaha, wira swasta, bekerja di pemerintah maupun di swasta, kiranya Tuhan berikan hikmat agar mereka benar-benar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan aturan. Dan berkatilah ya Tuhan dari pekerjaan-pekerjaan mereka, karena dari situlah Tuhan Engkau akan menurunkan berkah bagi mereka. Bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah,
dari TK, SD, SMP, SLTA, perguruan tinggi, kiranya Tuhan juga akan berkati, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan kesabaran dan ketekunan, agar mereka dapat sekolah dengan baik, menghasilkan nilai yang baik, sehingga tidak sia-sia orang tuanya yang membiayai dengan jerih payahnya, agar anak-anak kami tersebut kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, mengharumkan nama orang tua, terlebih mengharumkan namamu. Bapa, bagi anak-anak kami yang sudah saatnya berumah tangga, kiranya Tuhan juga akan pertemukan dengan jodoh yang sepadan, yang setia, yang penuh kasih sayang, hormat kepada orang tua, terlebih kepada Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Wirosari, dengan pepantan-pepantannya, kiranya Tuhan juga akan memberikan berkat dan penyertaan baik pendeta, majelis maupun komisi-komisi yang ada. Kiranya mereka dapat bekerja sangkul sinangkul di dalam bot repot, sehingga namamu tetap berkibar dan kerajaanmu semakin meluas di area GKJ Wirosari ini. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara Indonesia. Siapapun yang akan memerintah, itulah Tuhan pilihan-Mu. Dan jadikanlah mereka seorang pemimpin yang baik hati, tahu akan rakyat yang kecil. Karena tanpa rakyat yang kecil, mereka tidak akan bisa berdiri sebagai pemimpin. Bapa yang di surga, di siang hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, sertai kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, banyak kekurangan. Kiranya Tuhan ampuni kami dan perbaiki kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, berlandaskan darah dan korban Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan dengan dasar firman dari Kolose 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. PKJ 146 bait 1, bahwa persembahanmu menjadi pujian persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu
di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang senantiasa berikan berkat kepada kami ya Tuhan, baik itu berkat kesehatan, berkat keselamatan, dan berkat rezeki yang senantiasa kami terima sampai hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberikan kehidupan yang baru. Engkau telah memberikan hari yang baru kembali kepada kami untuk hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih karena Tuhan kepada kami. Dan pada siang hari Tuhan kami untuk menyiapkan waktu hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati yang Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ibu Hesti Ningrum. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan berguna bagi kami dan berguna juga bagi untuk orang lain ya Tuhan. Dan Tuhan, pada saat kami juga memberikan persembahan ini, baik itu persembahan mingguan, persembahan pembangunan, persembahan bulanan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, walaupun sedikit ini, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan di tempat ini. Dan bagi tangan-tangan yang memberikan persembahan pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan berkati dalam aktivitasnya sehari-hari Tuhan, sehingga melalui pekerjaannya Tuhan bisa untuk mencukupi keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati hadir di tempat ini, dan kami Tuhan akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati ibadah siang ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, selamat siang, shalom. Selamat bertemu kembali dengan saya yang telah beberapa bulan tidak muncul ya. Ada kerinduan. Saya pun juga rindu bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Walaupun saya tidak sempurna di dalam membawakan firman, banyak kekurangan, tapi saya rindu melayani Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai dengan 31. Yohanes 9:20 ayat 19 sampai dengan 31. Marilah kita membacanya dengan bersaut-sautan. Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku,
Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengutus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, khotbah siang hari ini diberi judul Membagikan Damai Sejahtera Kristus. Sesuai dengan bacaan Yohanes tadi, di mana kita harus membagikan damai sejahtera. Bahkan dari bacaan yang pertama, damai sejahtera didengung-dengungkan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup damai dan sejahtera itu merupakan dambaan bagi setiap orang. Ya, apalagi bagi pemuda-pemudi yang sudah dewasa pasti menginginkan aku kepengen hidup damai sejahtera. Bahkan bagi kita kalangan manula pun juga menginginkan hidup damai dan
sejahtera. Apakah arti daripada damai? Damai itu sama dengan apa ya? Hidup kita damai tidak Bapak Ibu? Damai karena tidak ada pertengkaran. Di dalam rumah tangga itu kalau tidak ada yang bertengkar itu pasti damai. Di dalam pekerjaan tidak ada musuh, kita nyaman, kondusif, damai. Di dalam sekolahan gak duwe saingan, gak duwe musuh, damai, enjoy saja. Coba kalau punya musuh di sekolahan, punya musuh di dalam pekerjaan, males rasanya akan sekolah ataupun bekerja. Dalam bertetangga misalkan punya musuh, ibu pun juga tidak merasa damai. Arep buka lawang wae ingak-inguk kiwa tengen, arep metu lunga ingak-inguk kiwa tengen. Ya, itu rasanya tidak damai di dalam hati. Rukun, aman, tidak ada peperangan, tidak ada seteru, itu damai. Ya. Apalagi kita yang sudah tua-tua, kita berusaha untuk hidup dengan hati yang damai. Ya. Sejahtera sekarang. Sejahtera, sentausa, makmur, gemah ripah loh jinawi, murah sandang, murah pangan, papan, ya, itu sejahtera. Kalau barusan kemarin kita merasakan, aduh, beras tekan 15.000, 17.000 toh Gusti. Nah, ujute ya semangat, ya. Itu berkat Tuhan, ya. Karena anak Tuhan itu tidak akan kekurangan. Ya. Iya. Iya betul. Anak-anak Tuhan itu tidak akan diberikan batu. Ya. Tidak akan diberikan batu bagi mereka yang minta nasi. Semahal apapun pasti Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, damai sejahtera itu tidak bisa dipisahkan, ya. Kita ingin yang damai dan yang sejahtera. Di sini tidak ada tulisan kaya. Orang kaya belum tentu sejahtera. Orang kaya belum tentu damai, ya, tentrem, mobilnya 5, bise 8, sawai ngalar-alar, kaya mereka. Tapi belum tentu damai dan sejahtera, bahagia belum tentu. Karena apa? Pasti setan itu ada di mana-mana. Ya, setan itu pasti ada di mana-mana. Tinggal kuat atau tidak imannya. Bahagia itu sederhana, ya. Bahagia tidak harus kaya. Bahagia tidak harus orang yang berpangkat. Bahagia tidak harus orang yang punya segalanya, tidak. Bahagia itu yang menciptakan dirinya sendiri. Ya, bahagia. Paling bahagia wong nek ra ndek utang. Bahagia banget. Tenan ya. Nggih, Mbak nggih, tenan. Ora dioyak-oyak bank, ora dioyak-oyak bank titil, ora dioyak-oyak koperasi, ya. Tenang nggih, ayem, tentrem, bahagia. Ya.
Itu bagi orang tua paling ayem ki nek gak ndek utang, gak ditangisi anak, gak ditangisi putu, bahagia. Nggih Mbah Sajam nggih. Nah, bahagia. Tapi bagi pasangan muda tidak punya utang, tidak semangat. Nah, gak semangat. Nah, Bapak Ibu, damai dan sejahtera yang kita rasakan di dunia ini lain dengan damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Tuhan itu memberikan damai sejahtera sampai meninggal pun masih tetap memberikan damai dan sejahtera. Kalau kita manusia berdosa, kalau sudah meninggal ya sudah. Tinggalane kuwi to nek iso dirawat ya dadi, ning nek ora iso ngrawat entek. Bapak ibuku wis ora iso niliki aku, wis ora iso ning tengah-tengahku, ora iso meling aku, tidak bisa. Namun beda dengan Tuhan Yesus yang kemarin kita peringati kebangkitannya, dan sekarang kita akan melaksanakan utusannya, yaitu menyampaikan damai sejahtera kepada sesama. Ya. Damai sejahtera tersebut merupakan perkataan dan kondisi terbaik yang terjadi di dalam hidup manusia. Akan tetapi, damai sejahtera dari Allah tidak untuk dinikmati sendiri. Ya. Kalau damai sejahtera di dunia itu masih kita nikmati sendiri, lebih banyak yang kita nikmati daripada kita berikan kepada orang lain. Tapi Tuhan beda. Tuhan itu damai sejahtera disok-esok glogok kepada kita, kepada murid-muridnya. Ya. Tidak untuk dirinya sendiri. Bahkan Tuhan itu maha kaya tapi tidak punya apa-apa. Maha pinter tetapi tidak punya apa-apa. Tidur pun sak ketemune, ya. Dahar sak ketemune. Itu Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup dan matinya untuk damai dan sejahtera bagi kita. Ketika Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, sama seperti kita, kalau sesudah kita mengalami kematian, ditinggalkan oleh orang yang terkasih, meninggal, itu rasanya kan ya mencekam begitu ya, mencekam. Gelo, wedi. Nah, sama dengan murid Tuhan Yesus. Setiap malam itu pasti masuk, pintunya dikunci jebret. Mereka takut dengan orang Yahudi. Datanglah Tuhan Yesus menampakkan dirinya dengan mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, tapi tidak semua murid percaya, Bapak Ibu. Ada salah satu murid yang tidak percaya, orang andel aku nek Gusti Yesus, nek Yesus Kristus kuwi iso tangi urip meneh, gak ngandel. Yen aku durung ngerti dhewe, durung mlebokno drijiku ning lambunge sing tipet dijojok tombak, sikile sing tipet paku, tangane sing bolong tipet paku,
Aku durung percaya. Siapa itu tadi? Thomas, ya. Nah, berhubung sudah tahu sendiri baru dia percaya. Oh iya. Berarti sing ngetok kuwi mau ora memedi. Sing ngetok kuwi mau Yesus Kristus dhewe yang membagikan damai sejahtera untuk kita. Tuhan berkehendak, hendaklah kita hidup rukun dengan sesama kita. Seperti juru Mazmur mengungkapkan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Hidup rukun itu kehidupan yang kita persembahkan bagi Allah dan yang berkenan di hadapannya. Hidup rukun, damai, dan sejahtera itu yang diberikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyampaikan damai sejahtera, memberikan damai sejahtera itu semasa hidup, dan Tuhan berkarya sampai dengan wafatnya tetap menyerukan damai sejahtera. Ketika Tuhan menampakkan dirinya di tempat murid-muridnya, beliau juga menyampaikan damai sejahteranya. Tetapi kali ini disertai dengan pengutusan kepada para muridnya. Karena Tuhan sudah menampakkan diri dan mereka percaya, maka para muridnya diutus, yaitu memberikan Injil, karya keselamatan dari Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sakniki kula pripun Bu nek memberitakan Injil keselamatan bagi sesama kita. Wong kula niki tiyang dosa. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Pengikut Tuhan itu cirinya kita harus berbuah. Lang sale berbuah pripun Bu? Bapak Ibu tahu pohon pisang. Pohon pisang itu supaya berbuah diapakan? Dirawat kan? Dirawat, dirabuk, ya. Udah padi. Ben parine iki iso woh apik carane piye? Dipupuk, diwaton, ya, dirabuk, dipupuk, didangir nek jagung, ya, diwaton nek pari, supaya dapat menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, padi, pisang, pohon-pohon yang lain itu diumpamakan kita. Kita adalah utusan Tuhan, percaya pada Tuhan, dan kita harus berbuah. Nah, apakah pohon pisang setelah berbuah, apakah dimakan sendiri? Tidak. Padi berbuah, apakah pohon padi ini makan padi itu sendiri? Tidak. Siapa yang memakannya? Orang lain, ya. Pisangnya Mbah Murni kalau landung manis, tapi pisangnya Mbah Murni tidak merasakan buahnya. Yang merasakan adalah putrane, tonggone, wayahe, dan sebagai bestine, pendetone, dijual. Orang lain yang merasakan, bukan pohon pisangnya. Sama seperti kita.
Kita adalah utusan Tuhan untuk berbuah. Nah, buah yang kita hasilkan adalah kebaikan yang dirasakan oleh orang lain. Nah, buah kebaikan itu pripun Bu? Lah iso dhewe panjenengan pinter. Oh berarti aku ki kudu apik ben dirasake wong akeh. Kalau buahnya manis, pasti orang lain yang merasakan. Kae lho, pisangnya manis. Nah, sama. Kae lho nek ngendikan pinu pas kok yo ngerti yo keadaanku koyok ngene. Kita berbuat sesuatu baik kepada orang lain itu sama dengan kita berbuah. Ya, demen tetulung. Kok tulung toh? Tulung kira nek tenagane kuat, barange ana. Kita tersenyum, ya. Tersenyum itu sudah membuat hati lega, nggih Mbah nggih, ngloroi. Mbah, pripun kabare? Lah seneng aku diloroi bukae. Nah, seneng. Loh, pancen bener. Wong tua apa meneh kita orang banyak yang sudah tua. Wong tua niku to nggih nek diulati, wah rasane ati. Ya. Rasane ati, keloro-loro. Tapi kalau orang tua disenyumi, Pak, apa nang gereja? Iya, Nduk, ya tak terke seneng bapake. Nah, jadi ngloroi, menyapa, senyum itu sudah ibadah. Kita sudah berbuat baik. Sik-sikan, saiki nek ketemu wong sik-sikan ngloroi. Monggo, Pak. Oh nggih Bu. Aja ngenteni aku wong tua rek kon loroi sik. Moh. Ya. Jangan. Karena damai sejahtera Tuhan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Ben wong liya ya ngrasake buahku, ya perbuatan baikku, kuwi wong liya ben ya ngrasake. Syukur bage ada kelebihan dalam hidup kita peruntukkan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Bu, nek nika tanggane kula nika wonten amal lek Bu, fitrah. Lah nek kados kula ngenten iki mboten wonten fitrah awake dhewe kuwi nek fitrah ora setahun sepisan. Setiap bulan kita fitrah, kita beramal tidak ditentukan. Nggih. Jenengan perso, tak aturi perso, tak jelaske. Jenengan persembahan setiap hari, setiap minggu, itu nanti ada posnya sendiri-sendiri. Endi sing kanggo mitrai wong, lah sing patut dipitrai niku sing pripun. Nah nggih, sederek kita yang kekurangan dan membutuhkan. Jadi fitrah kita itu tidak setahun sekali, tetapi setiap saat yang kita kumpulkan, kita himpun, kita jadikan satu, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu, aja meri tangga, nggih, aja meri tanggane. Tanggane pitrah, aku nek gak pitrah bendina pitrah, bendina pitrah. Aku rek gak ngamal, bendina ngamal, ya. Bendina ngamal. Itu Bapak Ibu yang terkasih. Jadi damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita tidak untuk diri kita sendiri. Harus kita sampaikan kepada banyak orang.
Caranya pripun? Wong kula niku mboten sekolah, maca mboten iso. Kula mboten saged kados jenengan, marai nyanyi kados Bu Mei, mboten usah ngoten niku mboten. Sing gampang mau napa? Ngloroi wong dan berbuat baik. Nggih. Menyapa, senyum, sapa. Apa Mbak? Slogane BRI apa senyum sapa? Apa nek? Senyum sapa apa nek ngono lho lah. Ya. Nggih. Jadi Bapak Ibu, kala itu yang diutus muridnya. Tetapi saat ini yang diutus adalah kita semua, tidak pandang bulu, ya. Baik yang bisa membaca, tidak bisa membaca, siapa saja diutus untuk membagikan damai dan sejahtera kepada sesama. Pemberitaan Injil itu berdampak besar dan luas. Jumlah orang percaya semakin bertambah kala itu dan sekarang, ya. Mereka hidup bersekutu dan berkelompok meneladani Yesus yang rela berkorban bagi sesama. Mereka senang berbagi dengan orang lain. Itu sifat Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Lah nek kula kang dadi Yesus nggih boten saged to, Bu. Aku mati dipentang ning kayu salib. Nek wong ora ngerti, aku mau dadi wong Kristen, sok nek aku Kristen matiku dipentang ning kayu salib. No endi? Tidak, ya. Hanya satu orang yang mati di kayu salib yang mau berkorban untuk menebus dosa kita. Karena dosa kita itu sudah banyak menggunung-gunung, setiap hari, setiap saat bertambah hingga kita itu tidak kuasa, tidak mampu minta ampun kepada Tuhan. Dan kok nek donya tak umbarno bobrok kaya ngene terus piye? Maka karena kasih Tuhan kepada dunia, Tuhan menurunkan, mengganti diri menjadi manusia dan mematikan dirinya, ya. Nek Gusti Allah arep nglawan wis kecil, tapi tidak ada gunanya apabila Tuhan tidak meninggal. Ya, karena firman Tuhan sudah berkata demikian, Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia. Itu Bapak Ibu. Ya. Sekarang tinggal kita bagaimana kita harus bisa menyampaikan damai sejahtera kita kepada orang lain. Kita harus bisa meneladani hidup rukun seperti Tuhan. Ya. Nek awake dhewe pancen yang ngrumangsani kita hidup itu karena dosa. Kita ada di dunia itu karena dosa. Dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Terjadilah kita di dunia. Maka kita itu memang orang yang berdosa. Dosa keturunan dan dosa perbuatan yang semakin banyak. Dan kita tidak kuasa menanggung sendiri. Kita berlindung di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita hidup rukun itu sama saja dengan sudah meneladani Tuhan. Kita berbagi, aku duwe sithik, tak bagi sithik, Nduk. Ki lho Lek, aku panen tak bagi sak cangkir menir. Itu sudah meneladani hidup Tuhan, sudah berbuah dan sudah melaksanakan damai sejahtera rukun.
Sing cilik-cilik mawon, ampun sing ngangah gede, mboten sah. Sing cilik dan sederhana. Tuhan itu mengasihi orang yang sederhana. Nggih, orang yang sederhana pun dikasihi Tuhan. Ada 3 pesan untuk kita di dalam menghayati panggilan-panggilan Tuhan, membagikan damai sejahtera Kristus. Carane pripun? 1. Damai sejahtera itu terlebih dahulu kita terima dari Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita karena kasih-Nya yang besar telah menyelamatkan kita dan mensucikan kita orang yang percaya. Jadi damai sejahtera yang pertama itu diberikan oleh Tuhan. Ya, tinggal kita mengembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, damai sejahtera tidak untuk dinikmati sendiri. Ya, agar kita tidak egois. Karena egois itu bertentangan dengan roh damai sejahtera. Ya, jadi kita diharapkan untuk berbagi dan rela berkorban. Ning yo welas, aja welas tanpa alis. Nek welas tanpa alis niku sok glogok kabeh dikekno, ora mikir awake dhewe. Baik itu baik. Bagus sekali. Ya. Tapi ya tadi itu kita orang berdosa, akeh sithik dosa ki tetep ngintil. Sebagian untuk ini, sebagian untuk ini, sebagian untuk kelanjutan hidupku agar kita bisa berbuah lagi. Yang ketiga, damai sejahtera disertai pengorbanan bagi sesama. Berbuah, berbagi, hidup rukun, serta hidup yang damai, itulah yang akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita wujudkan dengan kesungguhan hati, menghayati damai sejahtera yang telah kita terima sebagai keselamatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah memberikan hidup kami damai dan sejahtera. Jadikanlah kami hamba-Mu yang penuh dengan kasih kepada sesama kami. Ciptakanlah hidup rukun dengan sesama kami. Dan ajarkanlah kami selalu untuk berbuat baik kepada sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila kami belum dapat melaksanakan hidup seturut kehendak-Mu. Namun kami berusaha untuk hidup lebih baik daripada hidup kami yang telah berlalu. Bapa yang di surga, di saat siang hari ini Tuhan, bolehlah kami mohon kepadamu, sertailah kehidupan kami hari ini sampai selanjutnya ya Tuhan. Kuatkan iman dan kepercayaan kami, lindungi kami, berikan kami kesehatan, agar kami dapat tetap setia, patuh, menurut kehendak-Mu. Demikian pula anak cucu kami, Tuhan berkati, agar mereka juga merasakan hidup damai, sejahtera bersama-Mu.
Bapa yang di surga, kami hendak mengakhiri ibadah siang hari ini. Akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu. Karena kami yakin dan percaya, Engkaulah penolongku, Engkaulah kekuatanku, dan Engkaulah juru selamatku. Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan padaku. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Beralaskan darah dan korban juru selamat kami, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi demikian juga di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan sebagai pujian pengutusan damai di dunia, PKJ 267. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mengucap pengakuan iman rasuli. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Lagu penutup PKJ 267, Damai di Dunia.